Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali lewat kanal YouTube ini untuk menyapa kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, kerjasama dan bekerja sama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tentu kita akan sangat senang jikalau mengerjakan pekerjaan yang berat, kita bisa bersinergi sehingga pekerjaan itu akan lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kita memadukan yang namanya kemampuan dan juga tenaga, bahkan waktu kita akan menjadi lebih cepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa Paulus dia telah menjadi seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar bangunan. Dan kemudian orang lain akan terus membangun di atasnya. Dan tentu ini harus terperinci. Jangan menjadi salah. Kalau salah, maka bisa bangunannya roboh. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus dengan teman-teman rekan kerjanya di jemaat di Korintus. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa apa yang telah dilakukan yang terdahulu ini akan menjadi bahan untuk kita saat ini melanjutkan kegiatan mereka. Janganlah menjadi seolah-olah itu semuanya tidak ada lagi, menjadi dihancurkan dan mengulang lagi ke arah yang baru. Ada ilustrasi yang mengatakan seorang pemukul batu melakukan pukulan yang pertama dan sampai dengan pukulan yang ke-100 baru batu itu pecah. Bukan pukulan yang 100 yang menjadi seolah-olah yang utama. Justru yang pertama sampai yang ke-9 harus menjadi satu kesatuan, bahwa itu berdampak kepada pukulan yang ke-100. Begitu juga lah apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mendirikan jemaat di Korintus, maka pemberita Injil selanjutnya pun akan mengisi, membangun terus di atasnya tanpa harus membongkar lagi dasar itu dan menganggap harus dirombak. Begitu juga dengan yang baru dan yang baru. Oleh karena itu, inilah yang disebut sinergi yang terus berkelanjutan. Mereka kerjasama terus saling berkelanjutan. Yang kedua yang bisa kita lihat saudara-saudara, ini menjadi kekuatan ketika semuanya sama-sama membangun, meskipun dalam waktu atau dari tema-tema tertentu yang mereka kerjakan. Mengapa saudara-saudara? Karena ketika ini selesai, maka berdampak menjadi sebuah bangunan yang megah, yang kokoh. Begitu juga lah dengan orang yang berperang, ketika semuanya disinergikan, maka dia bisa mendapatkan kemenangan. Pernah kejadian, yaitu pemain catur Kasparov
dia bisa mengalahkan 10 orang dengan 10 bidak catur. Tapi pernah dia ditantang oleh 5 orang, tetapi 1 bidak caturnya. Akhirnya, kelima orang ini menyatukan dan mensinergikan yang namanya kemampuan mereka. Akhirnya Kasparov kalah. Oleh karena itu saudara-saudara, kesinergian dan sama-sama bekerja, sama-sama memiliki tujuan dan visi yang sama, maka ini membuat sebuah hasil yang bagus sekali. Saudara-saudara, yang terakhir dari teks ini, bahwa ada bangunan yang dasar, ada bangunan yang di bawah dan ada yang di atas. Dan tentu ini harus ditata dengan baik. Jadi ada yang kepala, ada yang kaki, ada yang tangan. Ini pun adalah satu bagian yang harus ditata dengan baik. Artinya saudara-saudara, dalam organisasi, dalam gereja, dalam keluarga juga, ini pun harus nampak. Dan ini harus bersinergi. Janganlah ada nanti ya seperti mulut, tangan, datang tangan berkata, enak sekali mulut, hanya makan yang enak-enak. Makanya di dalam organisasi bisa jadi mululau si panganoni tuau ma katanya. Kalau ulau ni tu ibana ma. Kalau yang sulit kepada dia, kalau yang mudah kepadaku. Bukan seperti itu. Justru diberikan sesuai dengan porsi, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan. Maka kalau ini disinergikan saudara-saudara, inilah yang disebut kerjasama dan sama-sama bekerja sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkaulah Allah yang membangun gereja dengan tubuh-Mu. Dan kami bekerja untuk melayani di dalam gereja-Mu. Demikianlah para hamba-Mu, para rasul dulu. Luar biasa mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Sampai mati martir mereka mau berkorban untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa, hari ini kami coba belajar bagian yang terkecil. Tapi semoga ini berdampak besar. Yaitu mau bersinergi, mau bekerja bersama, dan sama-sama bekerja agar dapat memaksimalkan hasilnya, dan itu akan membuat kami berbahagia. Berkati Tuhan para pelayan di gereja-Mu agar mereka memahami ini. Berkati juga Tuhan setiap keluarga agar juga mau melihat bahwa keluarga juga bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menyemangati kami menjalankan aktivitas kami. Terlebih untuk saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.